wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Merilan. Saya Erika Tamara. Saya Fira Asri. Saya Siti Marhama. Saya Ilmu Sulistiani. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai materi GNU atau Linux yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Siddiq Hanifah. Baik, kita kenalkan dulu apa itu sebenarnya Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama, seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya pada umumnya. Kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan dapat didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Nama Linux berasal dari nama pembuatnya yang diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Sistemnya, perangkat sistem dan pustakannya umumnya berasal dari sistem operasi GNU yang diumumkan pada tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU adalah dasar dari munculnya alternatif GNU atau Linux. Langsung saja kita masuk pada pengertian sistem operasi Linux. Linux adalah salah satu jenis software OS atau operating system sama seperti OS, Windows, dan MSI. Secara sederhana, OS merupakan salah satu software yang mengatur kerja perangkat dalam sistem komputer. Di Indonesia, OS yang sangat sering digunakan adalah Windows. Baik, Linux adalah OS open source yang bisa disebarluaskan secara gratis di bawah lisensi GNU. OS ini menjadi turunan dari Unix dan bisa digunakan di berbagai perangkat komputer. OS ini bisa digunakan di perangkat keras komputer seperti Inner x86 sampai dengan RISC, karena OS ini merupakan sistem operasi yang berjalan secara terbuka atau open source. Semua orang termasuk kamu bisa mengembangkannya. Caranya dengan mendapatkan lisensi GNU atau GNU Not Unix. Kamu akan mendapatkan program beserta kode sumber atau source kodenya. Dengan begitu, kamu bisa mengcopy sebanyak yang kamu mau. Kamu juga bisa mengubah kode sumbernya dan hal tersebut legal di bawah lisensi tersebut. Hal tersebut bisa kamu lakukan secara gratis karena Linux merupakan OS atau open source gratis, namun lisensi GNU memperbolehkan pihak tertentu yang ingin menarik biaya untuk pengadaan dan pengiriman program ini. Baik, sekarang kita masuk pada sejarah sistem operasi Linux. Linux atau GNU adalah sistem operasi bebas yang sangat populer untuk komputer. Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Dulunya, Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Unix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Linux versi 0.01 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991, kemudian pada tanggal 5 Oktober 1991, Linus mengumumkan versi resmi Linux, yaitu versi 0.02 yang hanya dapat menjalankan Shell Bash atau GNU Bourne Again Shell dan GCC atau GNU C Compiler. Pada saat ini, Linux adalah sistem Unix yang sangat lengkap, bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software, dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. Linux sekarang merupakan alternatif sistem operasi yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan sistem operasi komersial. Misalnya Windows 9X, NT 2000-ME. Linux mempunyai perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dimungkinkan karena Linux dikembangkan oleh beragam kelompok orang. Beragaman ini termasuk tingkat pengetahuan, pengalaman, serta geografis. Agar kelompok ini dapat berkomunikasi dengan cepat dan efisien, internet menjadi pilihan yang sangat cepat dan tepat. Istilah Linux atau GNU juga digunakan sebagai rujukan kepada keseluruhan distro Linux atau Linux distribution yang di dalamnya disertakan program-program lain pendukung sistem operasi. Contoh program tersebut adalah server, web, bahasa pemrograman, basis data, tampilan desktop atau desktop,
environment seperti GNOME dan KDE, dan aplikasi perkantoran atau Office suite seperti OpenOffice. Baik, distro Linux telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari segi popularitas, sehingga lebih populer dari versi Unix yang menggunakan sistem lisensi dan berbayar. Unix bebas lain yang pada awalnya menandingi dominasi Microsoft Word dalam beberapa sisi. Materi pertama itu kernel. Oke, bahasan kita yang pertama ada yang namanya pengertian kernel. Kernel itu adalah bagian utama dari sebuah sistem operasi komputer. Nah, di sini artinya kernel itu adalah bagian dari sistem operasi. Jadi kernel dan sistem operasi itu tidak terpisah, melainkan itu jadi satu kesatuan di mana sistem ini berupa perangkat lunak yang mempunyai tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi yang diinstal agar dapat terhubung dengan hardware ataupun perangkat keras secara aman. Nah, di sini dijelaskan bahwa sistem ini adalah merupakan perangkat lunak yang artinya kernel ini adalah sebuah software yang mempunyai tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi agar dapat terhubung atau digunakan pada komputer atau sistem operasi kita. Oke, lanjut ke fungsi kernel. Di sini fungsi dari kernel saya ambil fungsi utamanya saja. Jadi sebenarnya banyak fungsi kernel, tapi di sini saya ambil hanya fungsi utamanya saja, di mana yang pertama yaitu berfungsi sebagai software mediator antara aplikasi dan hardware. Jadi di sini fungsi dari kernel itu adalah sebagai penghubung antara software dengan hardware agar mereka bisa saling berkomunikasi, di mana yang menyediakan pelayanan sistem seperti pengaturan memori terhadap berbagai aplikasi yang sedang berjalan, pengaturan file, pengaturan keluar masuk program atau aplikasi lainnya. Nah, di sini dapat kita lihat di mana hardware di sini bisa berupa CPU, bisa berupa memori, bisa berupa input output. Jadi semua yang mengatur atau menghubungkan contohnya prosesor itu kepada software itu adalah kernel. Jadi ketika si software itu membutuhkan beberapa pemrosesan, kernel itulah yang akan menghubungkan nanti kepada prosesor. Begitupun juga memori ataupun input output seperti mouse, keyboard. Nah, yang kedua itu fungsi utama dari sistem operasi dari sebuah kernel adalah mengelola segala sumber daya yang terdapat dalam komputer dan memungkinkan software atau aplikasi lain menjalankan dan menggunakan sumber daya tersebut. Nah, contohnya yang paling gampang itu adalah keyboard dan mouse. Ketika kita menggunakan mouse, itu kan butuh saling interaksi antara hardware dengan software agar si pointer atau software pointer tersebut mau bergerak. Nah, disitulah fungsi dari kernel untuk menghubungkannya. Pembahasan berikutnya yaitu cara kerja kernel. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah sistem operasi. Sistem operasi itulah satu kesatuan dengan kernel. Jadi di dalam sistem operasi pasti ada kernel. Tidak mungkin di dalam sistem operasi tidak ada kernel, pasti ada kernel. Nah, di sini dapat kita lihat di mana untuk membangun sebuah komputer agar komputer tersebut mau berjalan dengan baik, itu kan dibutuhkan software, hardware, dan brainware. Nah, agar si brainware ini dapat melihat atau menghubungkan antara software dan hardware, itu kan dibutuhkan sistem operasi. Nah, di dalam sistem operasi itu ada sebuah kernel yang akan hubungkan antara software dan hardware tersebut. Nah, di sini sebagai contoh di mana ketika seandainya hardware itu membutuhkan suatu akses atau ingin memberitahu sesuatu kepada software, maka kernel itu akan melakukan penghubungan antara hardware dan software, di mana kernel ini akan memberitahu apa yang diminta oleh hardware pada software, begitupun sebaliknya. Apa yang diminta oleh software akan diberitahu kepada hardware. Nah, seperti yang saya bilang tadi, hardware ini tidak hanya sekedar misalnya mouse, keyboard, tapi memori, CPU, RAM, prosesor itu termasuk ke dalam hardware.
Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kernel. Di sini yang saya tahu hanya ada 4 jenis kernel. Yang pertama itu adalah kernel monolitik, yang kedua kernel mikro, yang ketiga hybrid kernel, dan yang keempat atau terakhir ada exokernel. Nah, di sini untuk monolitik kernel itu adalah kernel yang menyediakan abstraksi hardware yang kaya dan powerful. Jadi kernel langsung berurusan dengan aplikasi. Kalau mikro kernel itu adalah kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil abstraksi hardware sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Jadi tidak langsung ke aplikasi, tetapi ada server kecil di sana untuk menyediakan fungsi-fungsi yang lainnya. Sedangkan hybrid kernel itu adalah modifikasi dari mikrokernel. Sebenarnya mikrokernel di sini dimodifikasi, tetapi ia juga memasukkan beberapa kode tambahan di kernel agar ia lebih cepat untuk sistem kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah exokernel. Jadi exokernel ini tidak sama sekali menyediakan abstraksi atau sistem pengenalan hardware, tetapi dia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke hardware secara langsung atau hampir langsung, sehingga exokernel ini sistem kerjanya itu lebih cepat digunakan oleh program-program aplikasi untuk memanfaatkan sumber daya atau hardware. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan distro. Pada Linux, distro merupakan sebutan untuk sistem operasi yang dibangun dari kernel Linux dan koleksi perangkat lunak dari sistem manajemen. Pada ciri khususnya ada utilitas GNU. Pada umumnya berbagai distro Linux memiliki GUI yang berbeda seperti Cinnamon Linux, Pantheon, Elementary OS, dan Unity. Kemudian beberapa macam distro, yaitu yang pertama ada Sunrose, kemudian ada Ubuntu, ZenOS, Debian, Fedora, Knoppix, Gentoo Linux, Slangworld, Mandriva Linux, OpenSUSE, CRISPR, Linux Mint, PC Linux OS, dan Small Linux, Polyax, Red Hat. Baik, saya akan menjelaskan Sunrose, yaitu Linux. Sunrose ini adalah sebuah distro yang berdasarkan pada sistem KDE. Tampilannya mirip dengan Microsoft Windows. Kemudian ada Ubuntu, adalah salah satu distribusi Linux yang berbasiskan pada Debian. Nama Ubuntu diambil dari nama sebuah konsep ideologi di Afrika Selatan. Kemudian ada ZenOS, ada sistem operasi bebas yang didasarkan pada Red Hat Enterprise Linux. Kemudian ada Debian, merupakan sistem operasi berbasis kernel Linux. Debian adalah kernel independen, yaitu sistem operasinya dikembangkan murni berdasarkan pada sistem operasi yang telah ada. Yang kelima yaitu Fedora. Sebelumnya nama Fedora Core terkadang disebut juga dengan Fedora Linux, yaitu sebuah distro Linux berbasis RPM. Knoppix adalah distro Linux Slave CD yang dapat dijalankan melalui CD-ROM tanpa instalasi di hard disk. Distro ini berbasis Debian Linux. Yang ketujuh ada Gentoo Linux, merupakan suatu distribusi Linux yang memakai paket sistem manajemen Cortex. Kemudian ada Slackware, merupakan sistem operasi yang dibuat oleh Patrick Folkerding dari Slackware Linux INC. Merupakan salah satu distro awal dan merupakan yang tertua yang masih dikelola. Kemudian yaitu ada Mandriva Linux, adalah sistem operasi yang dibuat oleh Mandriva, dahulu dikenal dengan nama Mandrake. Mandriva Linux menggunakan RPM Package Manager. Dan sepuluh ada OpenSUSE. OpenSUSE sebelumnya bernama SUSE Linux, dan SUSE Linux Professional adalah salah satu distro Linux dari perusahaan lokal, atau lebih tepatnya dari
perusahaan SUSE Linux GmbH. Kemudian ada FreeSphere. FreeSphere adalah versi gratis dari distro LinSphere. Kemudian mungkin dikarenakan permasalahan nama berubah menjadi LinSphere. Kemudian ada Linux Mint yang merupakan suatu sistem operasi berbasis Linux PC. Inti dari Linux Mint adalah Ubuntu, sehingga aplikasi yang dapat berjalan di Ubuntu bisa berjalan pada Linux Mint. Kemudian ada PC Linux OS, sering disingkat dengan PCLOS, adalah sebuah sistem operasi desktop yang bebas untuk komputer pribadi yang bertujuan untuk memudahkan penggunaan. Kemudian ada Damsmal, adalah salah satu distro atau varian Linux mini. Disebut mini karena paket DSL cuma 50 MB besarnya. DSL juga memungkinkan untuk diinstal sebesar 128 MB. Kemudian ada Kuliax yang dikembangkan oleh Kuliax Project untuk pendidikan di universitas. Kemudian ada Red Hat, distribusi yang paling populer minimal di Indonesia. Red Hat merupakan distribusi pertama, instalasi dan pengoperasiannya mudah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lisensi Linux atau GNU GPL. Linux memiliki lisensi GNU atau General Public License atau GPL. Secara ringkas, dengan lisensi ini setiap orang dapat memakai Linux secara gratis, baik untuk pekerjaan pribadi maupun komersial. Lisensi ini memberikan keleluasaan kepada siapapun untuk mendistribusikan perubahan maupun memperbaiki suatu piranti lunak yang berdasarkan lisensi ini. Lisensi ini juga memperbolehkan siapapun untuk mempergunakan seluruh atau sebagian suatu piranti lunak dan kode asalnya atau source code dalam piranti lunak lainnya. Jika seseorang melakukan distribusi, merubah, ataupun hal lainnya, ia dapat atau berhak menjual jasa tersebut dengan harga tertentu. Syarat yang harus ia penuhi ialah bahwa hasil modifikasi tersebut tetap memiliki lisensi GPL. Juga kode asal maupun kode yang telah dirubah haruslah disertakan dalam modifikasi tersebut. Ini artinya bahwa meski seseorang telah modifikasi dan menjualnya, produk tersebut tetap berada dalam lisensi GPL dan akan selalu berada dalam lisensi ini. Akhirnya, lisensi ini melarang seseorang untuk memperoleh hak paten untuk kepentingan pribadi atas piranti lunak yang ia ciptakan berdasarkan lisensi ini. Satu-satunya bentuk paten yang diperbolehkan ialah dengan memberikan kebebasan setiap orang untuk menggunakan lunaknya tersebut dengan kode asalnya. Dengan demikian, seseorang dapat memperbanyak dan menjual CD distribusi Linux seperti distribusi Slackware, Red Hat Plus, dan lain-lainnya yang memakai lisensi ini secara legal. Ini tentu berbeda dengan piranti lunak bajakan yang biasa kita temui di Golok atau Mangga 2 misalnya. Jadi kita temui Linux terselip di antara CD-CD yang ada di suatu toko di Glodok. Maka CD itulah satu-satunya berada yang legal di toko itu. Baik, pada bagian modul kernel, Linux yaitu merupakan bagian dari kernel Linux yang dapat dikomplikasi, dipanggil dan dihapus secara terpisah dari bagian kernel lainnya saat dibutuhkan. Modul kernel dapat mendapatkan fungsionalitas kernel tanpa perlu mereboot sistem. Secara teori, tidak ada yang dapat membatasi apa yang dapat dilakukan oleh modul kernel. Kernel modul dapat mengimplementasikan antara lain sistem drive, sistem berkas, protokol jaringan. Modul kernel Linux memudahkan pihak lain untuk meningkatkan fungsionalitas kernel tanpa harus membuat sebuah kernel
monolitik dan menambahkan fungsi yang mereka butuhkan. Langsung ke dalam image dari kernel. Selain hal tersebut akan membuat ukuran kernel menjadi lebih besar. Kekurangan lainnya adalah mereka harus membangun dan meribut kernel setiap saat hendak menambah fungsi baru. Dengan adanya modul, maka setiap pihak dapat dengan mudah menulis fungsi-fungsi baru dan bahkan mendistribusikannya sendiri di luar GPL. Kernel modul juga memberikan keuntungan lain, yaitu membuat sistem Linux dapat dinyalakan dengan kernel standar yang minimal tanpa tambahan device drive yang ikut dipanggil. Device drive yang dibutuhkan dapat dipanggil kemudian secara eksplisit maupun secara otomatis saat dibutuhkan. Terdapat 3 komponen untuk menunjang modul kernel Linux. Ketiga komponen tersebut adalah manajemen modul, registrasi drive, dan mekanisme penyelesaian konflik. Baik, sekarang kita akan masuk pada prinsip rancangan Linux dalam perancangan keseluruhan. Linux menyerupai implementasi Unix non-mikrokernel yang lain. Ia adalah sistem yang multi-user, multitasking dengan seperangkat lengkap alat-alat yang kompatibel dengan Unix. Sistem berkas Linux mengikuti semantik tradisional Unix dengan model jaringan standar Unix diimplementasikan secara keseluruhan. Ciri internal rancangan Linux telah dipengaruhi oleh sejarah perkembangan sistem operasi ini. Walaupun Linux dapat berjalan pada berbagai macam platform, pada awalnya dia dikembangkan secara eksklusif PC. Sebagian besar dari pengembangan awal tersebut dilakukan oleh peminat individual, bukan oleh fasilitas riset yang memiliki dana besar, sehingga dari awal Linux berusaha untuk memasukkan fungsionalitas sebanyak mungkin dengan dana yang sangat terbatas. Saat ini, Linux dapat berjalan baik pada mesin multiprosesor dengan main memori yang sangat besar dan ukuran disk page yang juga sangat besar. Namun, tetap mampu beroperasi dengan baik dengan jumlah RAM yang lebih kecil dari 4 MB. 4 MB. Akibat dari semakin berkembangnya teknologi PC, kernel Linux juga semakin lengkap dalam mengimplementasikan fungsi Unix. Baik, tujuan utama perancangan Linux adalah cepat dan efisien. Tetapi, akhir-akhir ini konsentrasi perkembangan Linux lebih pada tujuan rancangan yang ketiga, yaitu standarisasi. Standar POSIX terdiri dari kumpulan spesifikasi dari berbagai aspek yang berbeda kelakuan sistem operasi. Ada dokumen POSIX untuk fungsi sistem operasi bisa dan untuk ekstensi seperti proses untuk trend dan operasi. Linux dirancang agar sesuai dengan dokumen POSIX yang relevan. Sedikitnya ada 2 distribusi Linux yang sudah memperoleh sertifikasi official POSIX. Karena Linux memberikan antarmuka standar ke programmer dan pengguna, Linux tidak membuat banyak kejutan kepada siapapun yang sudah terbiasa dengan Unix. Namun, interface pemrograman Linux merujuk pada semantik SPR for Unix dan kelakuan BSD. Kumpulan pustaka yang berbeda tersedia untuk mengimplementasikan semantik BSD di tempat di mana kedua kelakuan sangat berbeda. Ada banyak standar lain di dunia Unix, tetapi spesifikasi penuh dari Linux terhadap standar lain Unix terkadang menjadi lambat karena lebih sering tersedia dengan harga tertentu atau tidak secara bebas. Dan ada harga yang harus dibayar jika melibatkan sertifikasi persetujuan atau kecocokan sebuah sistem operasi terhadap kebanyakan standar. Bagaimanapun, mendukung aplikasi yang luas adalah penting untuk suatu sistem operasi, sehingga standar implementasi merupakan tujuan utama pengembangan Linux. Walaupun implementasinya tidak sah secara formal, selain standar POSIX,
Linux saat ini mendukung ekstensi Trend, POSIX, dan subset dari ekstensi untuk kontrol proses real-time POSIX. Sistem Linux terdiri dari 3 bagian kode penting. Kernel bertanggung jawab memelihara semua abstraksi penting dari sistem operasi, termasuk hal-hal seperti memori virtual dan proses-proses. Baik, pustaka sistem menentukan kumpulan fungsi standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dengan kernel dan mengimplementasikan hampir semua fungsi sistem operasi yang tidak memerlukan hak penuh atas kernel. Baik, selanjutnya utilitas seperti sistem program yang melakukan pekerjaan manajemen secara individual. Kernel, walaupun berbagai sistem operasi modern telah mengadopsi suatu arsitektur message passing untuk kernel internet mereka, Linux tetap memakai model histori Unix karena diciptakan sebagai binar yang tunggal dan monolitis. Alasan utamanya adalah untuk meningkatkan kinerja karena semua struktur data dan kode kernel disimpan dalam satu address space. Alih konteks tidak diperlukan ketika sebuah proses memanggil sebuah fungsi sistem operasi dan ketika interupsi perangkat keras dikirim. Tidak hanya penjadwalan inti dan kode memori virtual yang menempati address space ini, tetapi juga semua kode kernel termasuk semua device, drivers, sistem berkas, dan kode jaringan memanggil sebuah fungsi sistem operasi dan ketika interupsi perangkat keras dikirim. Tidak hanya penjadwalan inti dan kode memori virtual yang menempati address space ini, tetapi juga semua kode kernel termasuk semua device, drivers, sistem berkas, dan kode jaringan hadir dalam satu address space yang sama. Kernel Linux membentuk inti dari semua operasi Linux. Dia menyediakan semua fungsi yang diperlukan untuk menjalankan proses dan menyediakan layanan sistem untuk memberikan pengaturan dan proteksi akses ke sumber daya perangkat keras. Kernel mengimplementasikan semua fitur yang diperlukan supaya dapat bekerja sebagai sistem operasi. Baik, namun jika sendiri, sistem operasi yang disediakan oleh kernel Linux sama sekali tidak mirip dengan sistem Unix. Dia tidak memiliki banyak fitur ekstra Unix dan fitur yang disediakan tidak selalu dalam format yang diharapkan oleh aplikasi Unix. Interface dari sistem operasi yang terlihat oleh aplikasi yang sedang berjalan tidak ditangani langsung oleh kernel, akan tetapi aplikasi membuat panggilan atau calls ke perpustakaan sistem yang kemudian memanggil layanan sistem operasi yang dibutuhkan. Pustaka sistem menyediakan berbagai tipe fungsi. Pada level yang paling sederhana, mereka membolehkan aplikasi melakukan permintaan pada layanan sistem kernel. Membuat suatu sistem call melibatkan transfer kontrol dari mode pengguna yang tidak penting ke mode kernel yang penting. Rincian dari transfer ini berbeda-beda masing-masing arsitektur. Pustaka bertugas untuk mengumpulkan argumen sistem call dan juga perlu mengatur argumen tersebut dalam bentuk khusus yang diperlukan untuk melakukan sistem call. Pustaka juga dapat menyediakan versi lebih kompleks dari sistem call dasar. Contohnya, fungsi buffered file handling dari bahasa C, semuanya diimplementasikan dalam pustaka sistem yang memberikan kontrol lebih baik terhadap berkas MK daripada sistem call kernel dasar. Pustaka juga menyediakan rutin yang tidak ada hubungan dengan sistem call, seperti algoritma penyusunan atau sorting, fungsi matematika, dan semuanya diimplementasikan dalam pustaka sistem yang memberikan kontrol lebih baik terhadap berkas MK daripada sistem call kernel dasar. Pustaka juga menyediakan rutin yang tidak ada hubungan dengan sistem call, seperti algoritma penyusunan atau sorting,
fungsi matematika, dan rutin memanipulasi string. Semua fungsi yang diperlukan untuk mendukung jalannya aplikasi Unix atau POSIX diimplementasikan dalam pustaka sistem. Utilitas sistem Linux mengandung banyak program-program pengguna mode, utilitas sistem, dan utilitas pengguna. Utilitas sistem termasuk semua program yang diperlukan untuk menginisialisasi. Rangkuman. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. 1. Kernel. Dalam ilmu komputer, kernel adalah suatu perangkat lunak yang menjadi bagian utama dari sebuah sistem operasi. Tugasnya melayani bermacam program aplikasi untuk mengakses perangkat keras komputer secara aman. 2. Distro adalah sebutan untuk sistem operasi yang dibangun dari kernel Linux dan koleksi perangkat lunak dari sistem manajemen paket. Ciri khususnya adalah utilitas GNU. Pada umumnya, berbagai distro Linux memiliki GUI yang berbeda-beda, seperti GNOME atau Linux Mint, Pantheon atau Linux OS, dan Unity atau Ubuntu 10.10 hingga 14.04. Yang ketiga ada lisensi Linux atau GNU General. Linux memiliki lisensi GNU General Public License atau GPL. Secara ringkas, dengan lisensi ini setiap orang dapat memakai Linux secara gratis, baik untuk pekerjaan pribadi maupun komersil. 4. Prinsip rancangan Linux. Tujuan utama perancangan Linux adalah cepat dan efisien. Tetapi akhir-akhir ini konsentrasi perkembangan Linux lebih pada tujuan rancangan yang ketiga, yaitu standarisasi. Standar POSIX terdiri dari kumpulan spesifikasi dari beberapa aspek yang berbeda kelakuan sistem operasi. Ada dokumen POSIX. 4. Prinsip rancangan Linux. Tujuan utama perancangan Linux adalah cepat dan efisien. Tetapi akhir-akhir ini konsentrasi perkembangan Linux lebih pada tujuan rancangan yang ketiga, yaitu standarisasi. Standar POSIX terdiri dari kumpulan spesifikasi dari beberapa aspek yang berbeda kelakuan sistem operasi. Ada dokumen POSIX untuk fungsi sistem operasi biasa dan untuk ekstensi seperti proses untuk thread dan operasi real time. 5. Modul kernel Linux adalah bagian dari kernel Linux yang dapat dikomplikasi, dipanggil, dan dihapus secara terpisah dari bagian kernel lainnya saat dibutuhkan. Modul kernel dapat menambah fungsionalitas kernel tanpa perlu merubah sistem. Secara teori, tidak ada yang dapat membatasi apa yang dapat dilakukan oleh modul kernel. Baik, demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 5 mengenai materi GNU. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kami selaku pemateri memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.